Halo, selamat pagi anakku yang ada di rumah. Pagi ini kita berjumpa pembelajaran daring. Mudah-mudahan anak-anakku yang di rumah dalam keadaan sehat. Ingatlah protokol kesehatan. Pagi hari ini kita belajar kerjasama dalam keragaman. Apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Pasti kita sudah mengingat, sudah mempelajarinya. Yang pertama adalah suku, kedua bahasa, ketiga rumah adat, keempat pakaian tradisional, kelima senjata tradisional, keenam alat musik. Nah, banyak lagi keragaman yang ada. Ada agamanya, berbeda-beda kita semua agamanya. Ada yang berbeda agamanya. Nah, apakah perbedaan keragaman itu menjadi penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama? Pasti tidak. Jangan karena kita beragam, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, ataupun pakaian adat, kita jadi tidak bisa bekerja sama. Contoh kerjasama yang sering terjadi di Indonesia dalam keragaman itu adalah mulai dari nenek moyang kita, dari opung-opung kita, ada namanya kerja bakti. Kalau melakukan sesuatu dahulu ceritanya itu dilakukan dengan kerja bakti atau gotong royong. Contoh kalau kerja bakti yang di sekolah kita lakukan, yang sering kita lakukan adalah piket kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan rumah, mungkin di rumah semua ada pekerjaan masing-masing anakku, ada tugasnya masing-masing. Jadi semua bekerja sama untuk melakukannya. Jadi kalau dia kerjasama berarti kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua contoh kerjasama yaitu ada festival budaya. Ya, itu adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Kalau 17 Agustus, kalau pernah anak-anakku ikut upacara penaikan bendera, mungkin di situ ada nanti siswa yang dibuat berpakaian adat, ya minimal entah beberapa pakaian adat. Nah itu namanya festival budaya. Yang ketiga kerjasamanya itu adalah festival makanan tradisional. Mungkin kalau ada acara-acara penting seperti 17-an juga, itu ada dibuat makanan-makanan tradisional. Ada dibuat nanti dari ubi, dari jagung, diolah dia makanan tradisional. Contoh makanan tradisional kita adalah ada namanya lapet, ya, ada ikan nani ura, ada namanya ikan arsik. Nanti itu bisa dipajangkan, ya, ditampilkan makanan khas itu. Itu namanya festival budaya. Kalau di dalam kelas juga ada kerjasama kita, yaitu contoh diskusi kelompok, harus bekerja sama. Tapi ingat, di dalam ujian tidak ada namanya kerja sama. Kalau ujian harus dijawab sendiri, nggak boleh kerja sama. Kalau PR disuruh kerjakan kelompok, harus kerja sama. Nah itulah dia bentuk-bentuk kerjasama dalam keragaman. Apakah manfaat daripada kerjasama itu kita laksanakan? Ya, apa manfaatnya kalau itu kita laksanakan? Walaupun kita beragam bermacam-macam, apakah ada manfaatnya? Pasti ada, makanya kita lakukan. Satu, pasti menambah teman. Namanya sudah bermacam-macam, ada sukunya, suku Batak, Simalungun, Batak Toba, Karo, Papak, ya Nias, ya, Melayu. Nah, pasti menambah teman dia. Manfaatnya kalau kita bekerja sama. Yang kedua, menambah pengetahuan, ya. Jadi bertambah pengetahuan kita karena ada bertukar pikiran, contoh di dalam diskusi. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai, ya. Yang keempat, pekerjaan berat pasti lebih ringan terasa kalau dikerjakan beramai-ramai atau bersama-sama. Yang kelima, ini mempererat persatuan supaya Indonesia tetap damai, tentram. Yang kelima, ya, mempererat tali persaudaraan. Yang keenam,
agar tercipta kerukunan antar umat beragama dan saling menjaga. Dan yang terakhir adalah saling mendukung dengan hidup bersama-sama tanpa membeda-bedakan. Ya, jadi kalau kita sudah bekerja sama berarti tidak ada lagi istilah ejek, tidak ada lagi bilang, kamu kan suku Batak, nggak ada, semua harus sama. Ya, paham anakku yang ada di rumah? Nah, kalau begitu, itulah untuk penjelasan kita pagi hari ini mengenai kerjasama dalam keragaman serta manfaatnya. Mudah-mudahan anakku mengerti. Terima kasih.